Bang Latif, sidang polemik kita cabut skors, kita buka polemik, dibuka kembali. Ya. Ini dia, jadi hukum harus menjadi panglima, kata Pak Agus tadi. Berarti kita harus ke ahli hukum lagi. Dia panglimanya pada saat ini. Bang Heri, berbicara tentang 156 dan pembuktian unsur-unsurnya. Menurut saudara, bagaimana kemudian unsur mens rea, unsur harus adanya dengan sengaja perbuatan itu dilakukan, menurut Anda bagaimana? Yang paling sulit memang dalam konteks perbuatan pidana itu adalah membuktikan mens rea-nya tadi ada. Itu yang paling sulit. Saya yakin penyidik sekali berapapun akan sulit bisa menggambarkan itu secara terang benderang, secara visual kepada seluruh orang yang bahkan tidak paham hukum gitu. Ini yang jadi persoalan. Jadi kita akan terus menghormati kerja dari pihak kepolisian, tapi tetap tadi harus dikontrol dia, harus diawasi agar menjadi benteng yang tangguh dalam penegakan hukum. Tapi ketika bicara membuktikan tadi memang harus satu paket deh sebenarnya. Ada sesuatu yang kadang tanpa harus mens rea pun sudah muncul kalau dia dengan sengaja tadi. Tapi dalam bentuk belum perbuatan dia baru kata-kata. Maka ukuran niat ini yang menjadi sulit takarannya. Nah, tapi harusnya akan dilihat dari ketika kata itu digunakan, adakah dia tendensius ke arah sana? Nah, karena kalau kita lihat persoalannya sebenarnya sederhana. Ketika ada seseorang yang membicarakan misalnya, ini kan yang dianggap oleh publik yang menjadi bermasalah adalah si A itu bukan bagian dari satu tempat, kemudian berbicara tentang sesuatu, dan hal ini adalah yang diyakini sebagai kebenaran. Kalau kita bicara tentang kebenaran itu ada bicara belief ya. Belief itu hal yang paling tinggi dari konteks apapun. Nah ini yang kemudian mengiris-iris tadi rasa dari teman-teman demonstran kemarin yang kemudian dipahami sebagai ada niat di dalamnya. Nah, itu yang nanti akan jadi bagian dari tim penyidik untuk melihat apakah dari keterangan ahli misalnya, sintaksis kata per kata tadi, akan ada perwujudan keadaan objektif yang sikap batin yang mendekati dari perbuatan tadi untuk melakukan penodaan terhadap suatu agama. Perkembangannya selanjutnya kemudian banyak dikatanya akan berkembang kepada Undang-Undang ITE di situ dengan ancaman hukuman yang lebih tinggi. Menurut saudara bagaimana? Ini kepada siapa undang-undang ITE-nya akan diberikan? Kepada terlapor, Pak, saudara. Pak Ahok. Gitu. Saya rasa karena disampaikan 156 tadi live on TV, kemudian didengar banyak pihak sehingga informasi publik yang masuk. Yang pasti ke tugas itu. Pak Agus Rianto semakin panjang gitu ya. Jadi episode per episode Pak nanti Pak. Nah, saya nggak tahu nanti ada kontrak tertulis mungkin. Tapi yang jadi persoalan menarik adalah menurut saya undang-undang ITE ini kan kita lihat dari semangatnya saja. Bahwa semangatnya adalah melihat perkembangan teknologi yang begitu dahsyat, kemudian untuk melindungi kepentingan masyarakat tadi. Tapi saya agak kurang sependapat juga kalau setiap analisis untuk pendekatan hukum selalu ditakut-takuti dengan pidana. Katakanlah demikian. Dalam konteks tertentu, hukum pidana bisa jadi ultimum remedium. Bisa jadi sebagai last resort dia. Sehingga penggunaan instrumen hukum apapun, apalagi tadi dikaitkan dengan undang-undang ITE, sah-sah saja mungkin dilakukan. Tapi saya rasa tidak setiap penyelesaian itu harus kemudian dengan secara emosional dilakukan dengan menakut-nakuti dan hukum pidana. Khawatirnya saya, kalau seandainya itu tidak terbukti, secara besar, garis besar akan kita lihat nanti hukum pidana itu seakan-akan menjadi gigi yang taring tapi kemudian tidak bisa menggigit secara dalam hasilnya. Sehingga marwah hukum pidana itu terjun bebas ke bawah. Sebenarnya itu yang akan saya khawatirkan. Kalau seandainya penegakan hukum tadi diikuti dengan instrumen yang kuat, itu mungkin beda hasilnya. Tapi ketika ini masih dalam tadi kita belum sampai posisi akhir garis finish, maka jangan-jangan malah melemahkan kedudukan hukum itu sendiri, sehingga orang akhirnya tidak lagi taat atau takut pada hukum, tidak lagi segan terhadap hukum, tapi mulai malah berani untuk melakukan perbuatan yang lebih dari itu. Itu tadi kasus hukum. Kalau hukum itu kemudian nanti tidak dihukum, masih publik masih tetap akan marah. Apakah kanal politik memang polisemik tadi itu bisa dibaca dari berbagai sudut? Ini Bang Latif ya. Jadi orang berekspektasi itu boleh tentu ya. Dan memang ada prosesnya yang sekarang dilalui bukan? Jadi bagi saya gini, teman-teman lingkaran survei misalnya itu kan sudah melihat opini publik, sudah mensurvei opini publik. Dan bacaan atas opini publik itu tentu bukan menjadi data hukum. Tetapi
membaca persepsi yang terbangun di publik. Dan dalam konteks politik, uji opini publik itu sangat biasa dan itu akademik. Jadi bagi saya, apa yang kemudian muncul di teman-teman LSI, itu juga menjadi satu input dalam satu konstruksi sistem. Artinya sistem beropini. Nah, ketika misalnya teman-teman LSI punya basis data yang membaca rekam persepsi publik, itu bisa menjadi input. Apakah kemudian input itu dipertimbangkan oleh policy makers misalnya? Seperti dalam konteks ini adalah tentu di wilayah hukum adalah kepolisian. Dalam ranah politik ada Pak Presiden. Kemudian teman-teman di ormas yang sekarang menuntut. Jadi bagi saya bukan alat tekan. Tetapi dalam beberapa hal seringkali orang abai dan menjadikan uji persepsi itu sebagai alat tekan dalam konteks politik. Nah ini kemudian harusnya menjadi semacam data. Data itu menjadi input dan input itu kemudian bisa menjadi bahan pertimbangan banyak pihak. Bang Latif begini, saya mengatakan dua hal. Pertama, proses ini adalah proses yang sedang berjalan. Kemudian yang kedua, ada upaya yang sudah dilakukan oleh, taruhlah misalnya Presiden. Presiden sudah melakukan pendekatan model Groningian, membangun understanding dengan misalnya ormas-ormas. Islam besar dan sekarang hari ini kan kalau nggak salah bertemu juga dengan 20 ormas, ya kan? Nah, ini artinya ada goodwill dan political will dari Presiden. Tetapi tidak cukup pasti. Kenapa? Karena basis dasar dari polemik ini adalah pernyataannya Pak Ahok. Dan sekarang sedang diuji di wilayah hukum apakah pernyataannya itu melakukan penistaan agama dengan menghadirkan taruhlah misalnya saksi ahli, kemudian saksi-saksi lain. Jadi bagi saya sebenarnya sederhana bahwa ini menyangkut satu wilayah afeksi, perasaan dari ekspresi keberagamaan, misalnya ada dugaan penistaan dan itu wilayahnya sebenarnya afeksi, bukan hanya basis rasionalitas. Oleh karena itu, dua-duanya harus kemudian diraba di wilayah afeksi dan juga di wilayah rasional. Di wilayah rasional maksud saya adalah basis data dan sebagainya di wilayah hukum. Nah, ketika kemudian hukum menyatakan nanti tidak bersalah, lalu kemudian marak lagi unjuk rasa, apakah ini kemudian bisa kita bilang ada policy maker yang sekarang sedang bertarung menuju Jakarta 1 yang memanfaatkan situasi? Ya ini yang kita harus ingatkan. Jadi kemudian jangan sampai ada free rider, penunggang bebas, yang kemudian memanfaatkan situasi yang sebenarnya melampaui wilayah teritorial. Saya setuju tadi dengan kawan LSI. Ini bukan urusan Jakarta. Ini symbolic convergence, penyatuan simbolik atas ekspresi keberagamaan. Dan ini wilayahnya udah tidak mengenal Jakarta ataupun daerah-daerah lain. Ini adalah lintas teritorial. Oleh karena itu menurut saya, kalau kemudian ditarik ke wilayah yang sangat politis, apalagi di wilayah demokrasi elektoral, misalnya di DKI, memang akan sangat berbenturan. Nanti akan ada upaya misalnya membuat inisiatif atas kasus ini menjadi sangat simplikatif. Urusan orang Jakarta atau urusan tidak memilih Ahok dalam pilkada misalnya. Padahal ada yang lebih luas daripada itu. Saya ke Sophie lagi. Apakah sudah dilihat oleh survei LSI dampak daripada penistaan agama ini kepada elektabilitas para calon? Jadi memang kita juga melihat karena memang yang dianggap melakukan penistaan ini, apakah nanti menistakan atau enggak, ini memang salah satu calon kandidat yang tentu ini berpengaruh terhadap kontestasi yang ada di Jakarta. Karena bagaimanapun di Februari 2017 ini akan ada pilkada Jakarta ini. Sehingga memang kalau misalnya kita lihat peta yang ada sekarang itu relatif agak berubah sebenarnya dibandingkan, apalagi misalnya dibandingkan dengan di bulan Maret 2016. Karena LSI sendiri kita sudah melakukan survei sekitar 4 kali lah, di Maret, Juli, kemudian September, kemudian di sekarang ini di November. Dan memang terlihat kalau misalnya kita bandingkan di antara September kemarin dengan sekarang katakanlah bulan November, yang berarti di sini ada garis tengahnya adalah peristiwa dianggap penistaan itu memang ada penurunan. Jadi banyak? kalau di September itu sekitar 31% suaranya Pak Ahok, sekarang tinggal 24,6%. 24,6. Jadi ada penurunan sekitar 6,8%. Kemudian yang lain-lain ini memang relatif stabil di angka 20%-an. Artinya tidak ada calon lain yang mengambil keuntungan dari kasus Kalau ini? dilihat dari data ini, pertama bisa jadi analisa seperti itu, atau yang kedua yang pasti bahwa ternyata suaranya Pak Ahok ini tidak lari kemana-mana, tetapi memang lari ke swing voters. Karena ada kenaikan dari angka 30-an ke angka 35, sehingga memang
di satu sisi memang kita lihat bahwa ternyata bisa jadi misalnya tidak mengambil alih atau bisa jadi belum mengambil keuntungan dari kandidat-kandidat yang lain ini. Sehingga peta yang ada sekarang ini adalah memperlihatkan seperti itu. Tapi tetap bahwa pertama, Pak Ahok masih pertama di angka 24, tapi sekarang perbedaannya hanya tinggal margin of error saja. Sekitar 3% saja. Sekitar 3%. Dan karena kita 440 berarti ada margin of 4,8, jadi lingkupnya itu 4,8% sehingga masih margin of error. Jadi dengan data ini sebenarnya semua yang ada ini masih berpeluang untuk menang. Swing voternya sampai 34,5. Jadi yang menang adalah swing voters. Oke. Baik. Dea, kita istirahat lagi. Ya, kita lanjutkan polemik setelah yang satu ini. Scores.